Baik, shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Bapak Gembala tidak ada di tempat karena beliau harus melayani di satu tempat ya, di Semarang. Karena hari ini ada Sukot di sana. Jadi Bapak Gembala harus melayani di sana. Nah, pada pagi hari ini kita akan sedikit, ya ini mungkin sebuah renungan yang ringan, bukan sebuah renungan yang berat ya. Jadi saudara terima dengan rileks, oke? Siap saudara? Jadi tema pada pagi hari ini adalah bangkitkan raksasamu. Apa itu saudara? Saya mau bicara tentang apa? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, nah saudara, hidup yang sedang kita jalani saat ini itu sebenarnya adalah sebuah peperangan, saudara. Hidup yang kita jalani sekarang ini itu sebenarnya adalah sebuah peperangan. Jadi peperangan itu tidak hanya bentuknya fisik, ya, adu senjata, adu kekuatan secara fisik, tapi di dalam hidup ini itu juga selalu terjadi peperangan. Contohnya apa? Kenapa saya katakan selalu terjadi peperangan? Karena di dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya sebuah pilihan. Bangun pagi, saudara langsung milih. Mau pup dulu atau mau doa dulu. Ya kan? Ya kan? Bapak Gembala selalu ngajarin kalau begitu bangun pagi kita harus perkatakan toh. Tapi karena bangun pagi sudah kebelet pipis atau kebelet pup duluan, jadi ya mau nggak mau pilihannya adalah pipis dulu gitu ya. Ya gitu. Soalnya saya kalau pagi begitu saudara ya, begitu bangun tidur saya kadang-kadang bangun itu karena kebelet pipis. Jadi saya bilang, Tuhan saya minta maaf ya Tuhan, saya tak pipis dulu gitu. Nah itu aja namanya sebuah peperangan saudara. Saudara harus milih, tidak mungkin saudara ada di antara dua pilihan. Nah saudara, sebuah peperangan itu dibutuhkan keberanian untuk dapat menang. Ya, sebuah peperangan itu pasti dibutuhkan keberanian untuk bisa menang. Dan kekalahan sebuah peperangan biasanya didominasi oleh unsur ketakutan. Oke, next, slide selanjutnya. Nah, saudara, kita semua tahu di sini ada cerita tentang antara Daud dan Goliat, gitu ya. Tapi kalau saudara lihat di dalam cerita itu, satu waktu ketika pasukan Israel berhadapan dengan orang Filistin, ya, mereka itu orang Israel, pasukan Israel tidak berani berbuat apa-apa. Setiap pagi cuma baris sampai sore bubar. Dan begitu terus setiap hari. Setiap pagi baris dan sore bubar. Pagi baris, sore bubar. Tidak ada yang dilakukan. Jadi hanya buang-buang waktu. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka takut. Karena mereka apa saudara? Takut. Nah pagi hari ini yang saya mau bahas kepada saudara adalah tentang ketakutan. Ya, yang saya mau bahas yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah tentang takut saudara. Ya, setan itu punya senjata yang sangat hebat, yaitu membuat orang-orang percaya, membuat anak-anak Tuhan, membuat manusia pada umumnya menjadi takut. Nah, inilah yang dirasakan oleh pasukan Israel ketika dia menghadapi orang Filistin. Bukan takut kepada orang Filistinnya, tapi takut ketika dia melihat ada seorang raksasa yang bernama Goliat. Karena takut mereka tidak punya strategi perang saudara. Karena takut mereka tidak berani
berbuat sesuatu. Karena mereka takut, mereka tidak berani melangkahkan kaki untuk maju. Yang ada adalah berdiri di tempat, dan mungkin saya bisa membayangkan pada saat itu mereka berdirinya saja sudah begini, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena mereka sudah takut. Gitu. Sampai Daud datang. Nah, nanti kita akan lihat. Ya. Next. Takut itu menyebabkan orang tidak mampu mengendalikan diri. Saya suka lihat video TikTok. Saya suka lihat ada lagi satu aplikasi namanya Snack Video. Siapa yang suka lihat begituan, saudara? Ada di sini yang seperti saya? Loh, gak ada ya? Waduh, saudara gaptek semua berarti ya. Itu aplikasi umum, saudara, ya. Kalau buat hiburan, ya. Kalau buat hiburan itu menurut saya boleh lah, ya. Nah, di dalam video-video itu kan video-video durasi pendek ya. Saya suka lihat orang yang di prank ya. Tahu di prank ya? Ya. Nah, karena saya itu suka follow orang yang videonya di prank setan gitu kan ya. Orang yang macak apa? Yang pura-pura jadi setan gitu kan ya. Jadi kuntilanak, jadi pocong gitu ya. Saya lihat itu sampai ketawa-ketawa, saudara. Kenapa? Ya, mereka yang tadinya berjalan bertiga, berempat, ngobrol gitu di tengah jalan, tiba-tiba lagi enak jalan, ada pocong langsung turun dari pohon. Blok, wah itu bisa orang itu lari, saudara. Ada yang sampai nggak bisa lari. Jadi langsung begitu pocongnya turun, bruk di depannya, dia langsung cuma duduk lemes gini, blok. Sampai diseret sama temennya, saudara ya. Ya. Nah, jadi ketika orang takut, itu dia tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang takut menyebabkan tidak bisa berpikir jernih. Saudara renungkan saja. Orang yang takut itu tidak punya kekuatan. Orang yang takut tentu tidak punya kuasa. Tidak mungkin ada orang yang ngusir setan sambil ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, hus, pergi. Dianya yang mundur-mundur, saudara. Gak ada, betul ya? Kalau orang ngusir setan ya harus dengan gagah berani dia bilang, hei setan, kamu sekarang pergi juga dalam nama Tuhan Yesus, gitu kan? Nggak mungkin sambil takut, ya. Karena orang yang takut tidak punya kuasa. Nanti kita akan lihat, saudara. Ya, sebab itu firman Tuhan juga bilang, di dalam tinggal tenang, di situ letak kekuatan kita. Ya, nanti kita akan sampai di situ. Nah, saudara, setiap manusia itu memiliki ketakutan dan kekhawatirannya sendiri. Ada di sini yang tidak punya rasa takut? Ada ya? Halo? Wah, Bu Yayu, hebat Bu Yayu. Sama kecoa takut gak, Bu? Sama kecoa takut gak, Bu Yayu? Enggak ya? Sama ular? Sama undur-undur? Sama orong-orong? Sama gajah? Wah, lulus berarti. Ya, tapi saya katakan setiap manusia itu pasti punya ketakutannya sendiri, punya fobia. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa manusia itu ada macam-macam ketakutan. Ya, apa itu? Yuk kita lihat. Oh ya, saya akan jelaskan. Apa bedanya takut dan khawatir? Takut dan khawatir itu berbeda, saudara. Takut itu fobia secara fisiologi.
Artinya ketakutan yang dialami ketika objeknya ada di depan mata. Contoh, ya, ketika saudara enak-enak duduk, tahu-tahu saudara dudukin kecoa gitu ya. Karena saudara geli sama kecoa, takut sama kecoa, otomatis saudara langsung bisa yang tadinya duduk langsung, kayak ada mesinnya di belakang, mesin jet, cus gitu ya, langsung berdiri, weh kecoa gitu kan ya. Betul nggak? Betul ya? Nah, kenapa? Karena saudara punya fobia terhadap kecoa. Lagi enak-enak jalan begini, tiba-tiba itu tadi diprank sama pocong. Pocongnya di depan mata, saudara kaget, ada yang ketakutan. Itu. Nah, itu kategori namanya takut. Tapi yang kedua, khawatir, itu fobia patologi yang artinya ketakutan yang dialami sebelum objeknya muncul. Itu khawatir. Jadi sebelum objeknya ada, dia sudah was-was. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Yuk. Nah, ini jenis-jenis ketakutan. Ada orang yang namanya takut gelap. Kalau tidur harus terang. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Begitu gelap, saya dulu gitu saudara. Kalau tidur harus ada lampu. Kalau gelap pet gitu, sesek langsung. Kayak ruangan itu kayak apa namanya? Sempit begitu ya. Jadi kayak wah, ora enak turu koyok model ngene. Jadi harus ada lampu. Nah, coba saudara lihat kira-kira di sini saudara ada enggak yang takutnya yang sama kayak ini? Takut ketinggian. Nah, saya juga takut ketinggian saudara ya. Saya itu kalau naik sebuah ya entah itu gunung kah atau naik sebuah bangunan kah, itu kalau sudah lebih di atas 10 meter ya, maksudnya kalau jalannya umpama sempit begitu ya, sempit terus nggak ada pagernya gitu ya, nah itu saya bisa langsung kayak geliyang begitu saudara, itu kayak buminya bergoyang-goyang gitu ya. Nah kemarin saya pergi ke Tumpeng Menore, pikir saya mau dolan, ya namanya orang dolan tuh pasti kepingin refreshing toh, menyenangkan pikiran. Wah, istri saya, anak saya sudah semangat gitu kan. Saya juga disuruh ngevlog sama istri saya. Coba aja kamu ngevlog, saya sudah gaya-gaya. Di parkiran saya ngomong, yuk kita akan naik ke puncak Tumpeng Menore. Asik tempatnya, padahal saya belum pernah naik kan. Begitu jalan masuk naik, loh kok gini? Waduh, jalannya cuma 1 meter saudara ya. Sini langsung jurang. Sini tebing memang. Jalannya tuh dari papan kayu. Pertama dari apa itu? Dari semen gitu terus papan kayu. Wah, istri saya kan sudah semangat. Elis kan udah semangat. Si Afram udah semangat kan. Si Kenan udah semangat. Si Cyril digendong sama istri. Semangat. Jalan lah kita. Mulai jalan tuh saya sudah, hati saya begini saudara. Terus saya ngelihat ke jurang, loh kok jurangnya tambah dalam gitu kan. Itu langsung begini saya saudara, tiung gitu saudara ya. Waduh, saya pikir saya ini mau dolan kok taruhan nyawa gitu ya. Saya bilang langsung, wis, saya tak pulang aja gitu. Wah kecewa penonton kan. Supporter saya kecewa semua, oh papi ini udah sampai sini. Gitu. Enggak, pokoknya saya mau di mobil aja lah. Padahal udah bayar gitu kan saudara ya. Tapi saya tunggu di mobil gitu kan ya. Saya tunggu di mobil gitu sampai enggak lama kemudian kok saya kesepian. Tak telepon lah Elis gitu ya. Ayo kok enggak pulang-pulang. Lu baru naik sudah suruh pulang saudara ya. Akhirnya mereka datang. Terus saya dimotivasi gitu kan. Ayo akhirnya si Cyril itu, ayo papi gitu kan. Si Kenan juga ngomong,
Si Kenan ngomong gini, ayo tak gandeng Pi. Waduh, aku kok dikalahke ambek bocah cilik pikirku gitu ya. Ya udahlah, saya jalan demi anak istri kan. Demi membahagiakan anak istri kan itu kan ibadah saudara ya. Jalanlah saya. Waduh, itu saya benar-benar saya perjuangan saudara. Ya. Tapi saya bersyukur akhirnya saya bisa mengalahkan gitu kan. Saya jalan pokoknya saya konsentrasi. Roh Kudus tolong saya. Oh, saya nggak peduli ya. Ada ibu-ibu di depan saya jalannya melenggang kangkung gitu, saya nggak peduli udah. Pokoknya saya jalan itu begini saya. Sampai di atas. Ya, sampai di atas saya. Tapi begitu di atas saya menikmati, wah pemandangannya bagus saudara ya. Nah, ini saudara kalau mau liburan ke sana boleh deh. Saya bukan ngiklan ya. Nah, lanjut. Ada orang yang takut uang saudara. Aneh ya. Sama uang kok takut. Ada di sini yang takut uang. Kalau ada yang takut uang, titipkan saya. Ya. Ada orang yang takut badut. Nah, ada yang takut badut di sini? Ada enggak? Ada? Ada, Dio? Oh bukan, tapi ada ya? Ada ya? Lihat badut tuh langsung mengkorok saudara. Lari gitu ya. Iya, kayak gitu. Takut suntikan. Nah, saya takut suntikan. Takut melihat darah, begitu lihat darah langsung lemes gitu. Ada ya? Takut kabar baik. Loh, kabar baik kok takut? Ada saudara. Jadi begitu ada orang yang ngomong gini, aku punya berita bagus loh sama kamu. Dia langsung, aduh. Gitu ya, ada yang begitu saudara. Jadi manusia itu memang aneh-aneh. Aneh-aneh. Ya, ini saya kasih tahu sama saudara supaya saudara tahu bahwa di luar sana itu ada berbagai macam ketakutan. Ya. Dan itu yang menciptakan ini semua itu setan. Ya. Nanti kita sampai ke situ. Takut es. Loh es kok takut? Takut mertua. Ada di sini takut mertua ya? Mertuanya kayak setan saudara ya. Waduh begitu, ayo kita ke rumah mertua. Wah enggak. Ya toh, kayak mau ke kebun binatang aja saudara ya. Mau masuk kandang singa maksudnya. Takut mertua ada, takut brewok. Tahu brewok ya? Itu. Takut ditertawakan, takut terbang naik pesawat, takut disentuh. Loh, ada loh orang yang takut disentuh. Ya kan? Begitu langsung, gimana kamunya? Jangan pegang-pegang. Bukan muhrim kok, pegang-pegang. Ya, najis. Nah, itu. Takut berpergian jarak jauh. Ada saudara. Ya. Saudara tahu kok Andre ya? Kok Andre tahu ya? Andre Ong ya? Ya. Nah, itu salah satu orang yang takut berpergian jauh. Ya kan? Saudara tanya sendiri deh. Ya. Waduh kalau diajak pergi jauh, mikir nanti pusing lah, waduh banyak itu ya. Ya kemarin waktu kita ajak ke Israel, akhirnya dia oke lah gitu ya. Wah saya pikir wah ini bakal gelisah nih orang sepanjang jalan. Ternyata begitu naik pesawat seneng saudara. Ya ternyata dia bisa menikmati perjalanannya ya puji Tuhan lah. Takut berbicara di depan umum, takut angka 666. Ya. Takut lepas dengan HP-nya. Ayo siapa yang di sini yang takut lepas HP-nya? Pagi hari bangun yang dicari bukan istrinya, bukan suaminya, yang dicari pertama apa? HP-nya. Nah, jangan-jangan saudara ini, fobia ini ya. Takut mandi. Wah itu kayak apa saudara ya? Takut ruang sempit. Nah itu juga ada. Takut suasana sekolah, takut teknologi, takut lubang. Dan masih banyak lagi.
Ya, takut balon itu ada. Takut, ada saudara orang yang takut sama udelnya sendiri itu ada loh. Serius saudara. Ya, jadi dia kalau lihat udelnya itu langsung mengkorok saudara. Dia berpikir kok ada bagian tubuh manusia yang kayak gini ya. Iya benar saudara, itu ada. Ya, itu fobia apa namanya gitu ya? Apa mungkin udel fobia? Gak ngerti saya. Ya, terus next. Itu tadi jenis-jenis ketakutan. Sekarang jenis-jenis kekhawatiran. Ya. Ada orang yang khawatir akan segalanya. Pokoknya dia takut apa yang akan terjadi berikutnya itu dia takut gitu. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini. Ya. Pokoknya takut ada sesuatu yang akan terjadi yang akan menimpa dia. Mau keluar rumah nanti mikir, aduh nanti kalau aku keluar ditabrak becak. Ya kan? Mikir saudara, waduh keluarnya kapan ya? Gitu, supaya aman. Gitu. Nanti mau jajan di luar mikir, waduh nanti kalau jajan di luar takutnya saya mencret-mencret. Enggak jadi jajan akhirnya, betul kan? Gitu. Ada orang yang begitu saudara. Ada orang yang khawatir mati. Nah kalau saya pikir orang khawatir mati itu mungkin hampir semua ada lah ya. Kalau orang enggak khawatir mati ya orang jalan di tengah jalan aja ya kan. Dengan iman saya mati masuk surga kok. Gitu ya. Khawatir mati. Ya, ini jenis-jenis kekhawatiran. Ada orang yang khawatir bakteri, kuman, infeksi. Jadi sampai kemana-mana itu pakai sarung tangan. Apalagi dengan sekarang keadaan kondisi zaman sekarang, betul ya? Ada orang itu sampai kemana-mana sudah pakai masker, 2 lapis, sarung tangan, bajunya tutupan, ya toh. Sampai tak pikir lagi kok koyok pocong. Saya pernah soalnya disapa, nggak tahu mungkin jemaat ya kemarin nyapa saya ya. Kacamata, jaketan, tupan itu yang pakai masker, tutupan semua. Terus begini sama saya, ya saya juga, padahal aku mbora ngerti sopo. Ya, gitu. Terus orang ada yang khawatir hubungan asmara karena takut disakiti, gak berani pacaran, gak berani deketin perempuan, gak berani deketin laki-laki, gak berani dideketin laki-laki. Karena apa? Takut disakiti. Khawatir. Saudara bisa lihat ini, khawatir berpendapat, khawatir akan dikubur hidup-hidup, ada loh. Ya, jadi saudara bisa bayangkan bagaimana setan menciptakan ketakutan-ketakutan yang kita pikir tidak masuk akal, tapi itu dimasukkan di dalam banyak kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Dan ini yang memang sedang setan kerjakan saudara. Yaitu apa? Membuat anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa Yahweh hidup di dalam ketakutan. Sekarang nih, mereka nih di luar sana sedang berupaya supaya kita hidup di dalam ketakutan. Mau keluar aja sukar. Betul nggak? Mau dolan aja, masuk mall aja, sukar. Dan orang diteror, diberikan macam-macam ketakutan. Setelah varian apa? Yang pertama varian apa itu? Delta kan yang sekarang. Ya wis itulah pokoknya ya. Nanti akan muncul varian ini, varian itu, orang ditakut-takutin saudara. Padahal ketika ketakutan ini melanda kita, maka otomatis imun kita pasti itu turun. Gitu. Ayo kita lihat lagi. Nah, setan tahu bahwa manusia akan mengalami banyak kegagalan dengan cara ini.
Setan tahu bahwa hidup anak-anak Tuhan akan mengalami kegagalan. Meskipun kita punya visi dan impian, tapi itu semua akan gagal dengan cara dia akan menaruh ketakutan di dalam alam pikiran kita. Ketakutan yang seperti apa? Saya nggak tahu, macam-macam. Ketakutan yang saudara sendiri miliki. Kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat saudara khawatir. Itu yang akan didengungkan di telinga kita. Itu yang akan terus dimunculkan di dalam alam pikiran kita. Itu caranya setan. Sehingga kita tidak mampu berdiri dengan tegak, dengan iman. Itulah yang menjadi goalnya setan, saudara. Itulah sebabnya ia memakai cara ini untuk menipu manusia, yaitu menebar ketakutan dan kekhawatiran supaya manusia menjadi takut dan mengambil jalan pintas yang negatif. Di Jepang itu, orang Jepang itu banyak sekali yang fobia akan kegagalan. Bagi mereka, gagal itu adalah pengalaman hidup yang paling memalukan. Makanya di Jepang itu, kalau mereka gagal, itu ada budaya yang namanya harakiri. Tahu ya saudara ya? Menusukkan samurai dan setelah ditusukkan, ditarik ke kanan samurainya. Dan ususnya brodol semua. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka selalu dihantui oleh rasa khawatir kalau gagal itu berarti malu. Dan kalau daripada hidup dengan malu, lebih baik mati. Itu goalnya setan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang ketika mereka belum mampu mencapai visi dan impiannya, karena gagal tadi, ya, dan setan bilang sudah percuma, kamu tidak punya kemampuan, sudah percuma, kamu juga pasti akan gagal lagi. Dan ketika itu yang didengar, ketika itu yang didengar yang muncul dalam pikiran kita dan kita mendengarkannya, maka spirit kita itu jadi kecil. Dan spirit ketakutan itu yang menjadi besar, yang menguasai kita. Spirit apa? Spirit ketakutan. Ya, itu goalnya setan, saudara. Untuk membuat supaya spirit kita ini jadi kecil. Seperti apa? Seperti yang dialami oleh pasukan Israel. Ketika dia menghadapi Goliat, dia melihat ada sebuah raksasa, spiritnya jadi kecil. Dan ketika spiritnya kecil, hikmat itu tidak bekerja. Pikiran tidak bekerja. Ya. Dan ketika ketakutan itu menguasai pikiran kita, maka yang seharusnya kita pintar jadi bodoh. Itu yang dialami oleh orang-orang Israel. Cuma diam. Berapa banyak kita juga seperti orang-orang Israel di dalam hidup ini. Saudara tidak berani melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Cuma engkau diam. Tuhan mau supaya ada terobosan yang besar dalam hidup saudara. Saudara kan selalu berdoa, Tuhan. Saudara selalu diajarkan untuk menggapai visi dan impian. Dan itu perlu yang namanya sebuah terobosan. Artinya ada perubahan hidup yang saudara lakukan. Dan itu dibutuhkan keberanian.
itu tidak akan mungkin bisa dicapai kalau spirit kita itu yang ada di dalam diri kita, spirit ketakutan. Paham saudara? Rohnya cilik. Makanya ada istilah gede ke hatine. Tahu saudara? Gede ke hati. Besarkan hati. Nanti kita akan ke situ. Terus. Manusia dapat menciptakan 2 jenis raksasa di dalam dirinya. 1, raksasa ketakutan. 2, raksasa keberanian. Mana yang saudara mau gede ini? Setiap manusia itu punya 2 macam raksasa di dalam diri Anda sendiri. Mana yang mau saudara besarkan? Raksasa ketakutan. Kalau yang saudara mau gedein raksasa ketakutan, pasti yang muncul selalu rasa cemas setiap hari. Saudara renungkan, apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Yang saudara lalui setiap hari. Saudara renungkan. Ya. Atau saudara yang mau saudara besarkan adalah keberanian saudara. Spirit keberanian saudara. Setan akan selalu memicu pikiran kita untuk membangkitkan raksasa ketakutan. Itu tujuan setan. Ya. Setiap hari ketika kita bangun pagi, ya, dia akan mendatangi kita, dia akan mencoba masuk di dalam alam bawah sadar kita, dia akan mencoba merasuki pikiran kita supaya kita mikir hal-hal yang negatif. Pertanyaannya, pernah nggak saudara ngalamin bangun pagi dan ketika saudara bangun pagi, saudara langsung mikir, aduh, wayane bayar utang. Sopo yo? Atau begini, waduh, iki wayane nagih sopo yo? Karena saudara banyak yang utang sama saudara. Terus saudara, iki wong iki kira-kira, waduh, lek tak tagih hari ini bayar enggak ya? Ya. Aduh, ini aku hari ini kira-kira bisa capai target enggak ya? Itu yang akan selalu didengungkan sama si Saiton tadi untuk membuat hidup kita tidak nyaman, untuk membuat hidup kita tidak damai sejahtera. Ya. Dia akan membangkitkan raksasa ketakutan di dalam pikiran kita. Sehingga kita akan mudah untuk dikendalikan oleh keadaan. Nah, kalau kita sudah mudah dikendalikan oleh keadaan, begitu lihat anak kita ndablek sedikit, langsung ngamuk, saudara. Ya kan? Ngelihat istri kita bikin kopi, gulanya kurang, pahit setitik, langsung ngamuk, saudara. Masak nasi, banyune kurang, nasi dadi atos, langsung ngamuk. Yo, apa mateni aku yo? Gue sego apa gawe aking iki? Aking tahu aking? Mbak Andini tahu aking? Oh tahu ya, saya pikir orang sudah nggak tahu. Ya. Kenapa? Karena dikendalikan oleh keadaan. Nah, tetapi yang saya mau ingatkan kepada saudara adalah Bapa Yahweh itu memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian. Dia memberikan kepada kita itu roh yang penuh dengan kuasa. Amin. Ya, terus. Nah, 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh apa? Ketakutan. Melainkan apa saudara? Kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Cross check, kalau hidupmu penuh dengan ketakutan, jangan-jangan saudara mulai kehilangan kasih. Kasih kepada siapa? Terutama kasih kepada Bapa Yahweh.
Orang yang hidupnya selalu penuh dengan ketakutan karena di dalam dirinya sudah mulai kehilangan kasih. Renungkan saudara. Renungkan ini. Kok kayaknya nggak ada hubungannya ya, tapi renungkan. Saya katakan kepada saudara, hanya cinta ya yang membuat orang takut jadi berani. Ya, kalau ada orang yang lagi pacaran, nah ini bisa dites nih, ya, yang pacaran nih, anak muda-muda, tes nih. Saya pernah lihat, maaf saya ketawa terus. Karena saya pernah lihat video orang di prank, ya, lagi pacaran ini duduk-duduk gini kan, di taman gitu malam-malam, langsung dari belakang muncul kunti saudara. Saudara tahu? Yang cewek ditinggal saudara ya. Ngibrit dia. Lari sampai ke pontal-pontal. Ceweknya ditinggal. Ya. Nah ini saudara tes. Kalau laki saudara itu benar-benar cinta, dia nggak mungkin melarikan diri ya. Ya. Mesti dia ingat sama pasangannya. Betul nggak? Ya kan? Nah itu kan mesti digandeng toh. Ya kan? Tapi yang saya lihat waktu itu lari ditinggal saudara ya. Tinggal sendiri. Jadi si cewek itu juga sampai lari sampai wah gak karu-karuan. Ada juga yang dikejar anjing saudara. Ya kan? Orang tuh kalau cinta mesti yang cowok belain. Kenapa? Karena dia punya jiwa untuk melindungi. Sama seperti Yesua. Dia mau mati dengan cara yang paling hina, dengan cara yang paling menyakitkan buat kita. Karena apa? Karena cinta. Orang yang punya cinta itu pasti berani saudara. Kenapa? Kalau orang punya cinta, spiritnya gede saudara. Nah, Tuhan mau supaya kita itu punya spirit yang gede. Amin. Tuhan mau supaya kita itu punya spirit yang besar. Untuk apa? Supaya saudara dapat memenangkan peperangan hidup. Ingat, hidup kita ini selalu saudara jalani dengan peperangan. Ya. Kalau saudara lagi interview atau saudara lagi lobby bisnis, itu lagi perang loh sebenarnya. Kalau saudara lagi lobby bisnis nih, ya. Coba saudara semua di sini kan banyak yang pebisnis ya. Kalau saudara ngadepin orang, terus saudara kelemar gitu, nggak pede. Iya, barang saya bagus kok ini. Iya, coba dilihat. Kira-kira lawan bisnis saudara bisa percaya nggak dengan saudara? Hah? Dipikir, wah ini bocah. Ya kan? Pasti saudara diremehkan, betul nggak? Saudara harus tampil dengan spirit yang besar, dengan hati yang gede. Saudara tampilkan produk saudara. Saya punya produk ini. Saudara terangkan, keunggulannya ini. Harganya segini. Kamu berani berapa? Orang melihat itu, wow. Saudara itu jadi meyakinkan. Kenapa? Ini kalau biasanya orang bilang itu aura. Tapi istilah rohani yang saya mau pakai itu adalah spirit saudara. Spirit yang ada di dalam saudara itu sedang gede. Dan orang melihat saudara itu meyakinkan. Nah, itu yang Tuhan mau supaya kita itu punya spirit yang besar. Spirit yang besar itu yang kayak apa? Salah satunya adalah saudara memelihara cinta. Saudara ada pengendalian di diri. Orang kalau spiritnya gede itu bawaannya tenang, saudara. Bawaannya itu tenang. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka. Karena dia yang ada di dalam kamu, dia ini siapa saudara?
Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Jadi begini, saudara, Tuhan itu kasih kita Roh Kudus. Untuk apa? Untuk membooster spirit kita. Tahu membooster, saudara? Untuk mengangkat spirit kita supaya roh kita ini jadi gede. Bukan lagi dikuasai oleh roh ketakutan. Tapi saudara adalah menjadi orang yang powerful. Makanya Filipi 4 ayat 14 mengatakan, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Spirit kita itu jadi hebat, spirit kita itu jadi kuat, spirit kita itu punya kuasa, karena Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Saudara percaya itu? Makanya setiap hari ketika saudara melangkah, bangun pagi dan ketika saudara mulai melangkah, saudara harus libatkan Roh Kudus. Amin. Saudara harus ngomong, Roh Kudus, saya percaya Engkau ada bersama dengan saya. Dan Engkau menyertai jalan saya. Dan Engkau membuat apa yang saya kerjakan menjadi berhasil. Harus ditanamkan. Tanamkan itu. Ketika engkau akan belajar memasuki ujian, saudara harus ngomong, Roh Kudus tolong saya. Saya butuh Engkau menuntun saya. Amin. Ya. Karena roh yang ada di dalam diri kita, maksudnya Roh Kudus yang Tuhan kasih buat kita, itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Amin. Terus. Nah, bila kita mengalami ketakutan, maka raksasa keberanian dalam diri kita itu tidur, saudara. Ya, kalau kita itu mengalami ketakutan, maka spirit kita itu, spirit keberanian kita itu sama saja dengan tidur. Karena kita mengizinkan raksasa ketakutan itu menguasai kita. Apa yang membuat Daud sangat berani dengan Goliat? Karena dalam diri Daud ada roh Yahweh yang lebih besar dari Goliat. Ya. Makanya ketika Daud melihat Goliat, Daud tidak melihat Goliat itu, Daud tidak melihat bahwa dia kecil dan Goliat besar, enggak. Tapi yang Daud lihat bahwa meskipun kamu besar, tapi Elohimku lebih gede dari kamu. Makanya dia ngomong, siapa kamu kok berani kurang ajar sama pasukan Elohim? Betul ya? Itu kalau orang enggak punya spirit yang gede, enggak berani ngomong kayak gitu, saudara. Saudara, kita tahu bahwa di luar sana saudara akan mengalami banyak tantangan kehidupan. Ya, betul ya? Kita tidak bisa menghindari. Selama kita hidup di dunia, tantangan, masalah itu akan selalu ada. Tapi berani enggak saudara ngomong kayak Daud? Ngomong sama masalah saudara. Hei masalah, ya, sebesar sesulit apapun kamu, ya, saya katakan, saudara harus berani ngomong, saya akan mengalahkan kamu karena Bapa Yahweh ada bersama dengan aku. Berani enggak saudara? Berani enggak? Itulah sebabnya ketika Yesua naik, dia ngomong, aku akan memberikan rohku, Roh Kudus, supaya kita itu tidak jadi piatu. Artinya enggak sendiri,
tapi ada penolong. Nah, penolong itu yang memberikan kita kuasa. Untuk apa? Supaya kita itu jadi menang. Menang lawan apa? Menang lawan penyakit saudara. Menang melawan kemiskinan saudara. Amin. Menang melawan semua masalah-masalah yang saudara hadapi, yang selama ini saudara gumulkan. Sebab itu saudara, pagi hari ini pesannya adalah bangkitkan raksasa yang ada di dalam diri saudara. Amin. Artinya apa? Spiritnya itu gede saudara. Tanamkan sebuah keyakinan bahwa engkau diciptakan untuk menjadi seorang pemenang. Engkau diciptakan untuk menjadi seorang yang sukses. Amin. Terus, apa yang membuat orang menjadi takut? Apa yang membuat orang menjadi takut sebenarnya? Karena dia suka memperkatakan hal-hal yang buruk. Ingat 12 pengintai. 10-nya ngomong bagaimana? Memang di sana itu banyak susu dan madu. Ya, tapi orangnya besar-besar dan kita akan dimakan. Ngomongnya selalu yang buruk. Akhirnya dapat jatah enggak? Tidak. Enggak dapat jatah. Karena belum sudah ngomong yang buruk. Enggak dapat jatah. Ya. Dirubah. Jangan mudah untuk memperkatakan hal yang buruk, tapi dibalik. Amin saudara. Saya pikir ini saya tidak perlu jelaskan lagi karena Bapak Gembala sering ngajarin kita. Ngomong yang positif. Ya kan? Kan sudah dikasih contoh. Jangan lagi ngomong, aduh tokoku sepi, aduh daganganku sepi, aduh aku makan apa, aduh aku mau kerja apa, sekarang banyak yang di PHK, aduh aku mau bisnis apa, aku gak punya modal. Stop ngomong yang seperti itu. Ya. Tapi saudara kita harus perkatakan, aku sehat, aku diberkati, aku sukses, hidupku kaya raya, masa depanku cerah, aku hidup berbahagia, keluargaku bahagia, rumah tanggaku penuh dengan sukacita. Amin. Gitu. Bisnisku lancar, aku semakin kaya, aku semakin sukses, aku semakin sehat, umurku panjang, penyakitku sudah hilang. Gitu toh? Memperkatakan yang baik. Dengan demikian ketakutan itu akan hilang, saudara. Ketakutan itu akan hilang. Ya, pesimis, paling ngono maneh. Nah, kalau sudah begitu, ya, itu sebenarnya salah satu bentuk ketakutan. Ya, tidak percaya diri, mudah curiga. Loh, curiga boleh, saudara. Curiga boleh enggak? Boleh. Justru yang bahaya kalau saudara tidak pernah curiga. Saudara akan mudah digadai orang. Ya kan? Orang yang mudah ditipu orang, itu adalah orang yang gak pernah merasa curiga. Ya. Tulus itu boleh. Tapi firman Tuhan juga bilang harus cerdik. Cerdik itu artinya dia mampu membaca situasi. Itu cerdik. Dia mampu melihat situasi yang sukar untuk bisa diatasi. Itu cerdik. Ya. Tapi kalau dikit bawahnya curiga, dikit bawahnya curiga, itu salah satu bentuk ketakutan. Ya. Itu yang nggak boleh. Mudah berpikiran pendek. Saudara tahu ceritanya Esau dan Yakov? Ya kan? Demi semangkok kacang merah, Yakov menyerahkan hak kesulungannya. Esau menyerahkan hak kesulungannya. Kenapa? Karena pikirannya pendek. Waktu itu dia pulang berburu dan lapar. Wah, aku ngeleh. Makanya orang itu ngeleh pikirannya jadi maleh. Tahu Mbak Andini? Mbak Andini lagi.
Ya. Memasukkan perkataan orang lain yang negatif ke dalam hati dan pikiran. Duh, katanya Pak itu kalau kita ke sana bahaya loh. Aduh, gak jadi wis. Duh, katanya itu nanti kalau kita usaha ini gak laku. Gak jadi wis. Selalu memasukkan perkataan orang lain di dalam pikiran kita, perkataan yang negatif di dalam pikiran kita sehingga kita tidak berani untuk melangkah. Itulah yang dilakukan oleh ke-10 pengintai. Ya. Ke-12 pengintai Tuhan suruh mengintai. Orang Israel dijanjikan tanah Kanaan. Apakah tanah Kanaan tuh tiba-tiba orang Israel masuk, "Weh, tanah Kanaan, hore." Gitu? Hah? Enggak. Disuruh apa saudara? Perang. Betul ya? Perang. Tapi kalau orang Israel takut, enggak masuk mereka. Makanya yang masuk itu hanya keturunan setelah Yosua dan Kaleb. Saudara, sampai hari ini siapa yang masih bergumul mengenai visi dan impian saudara? Tuh, enggak ada. Angkat tangan saudara, enggak apa-apa. Siapa yang masih bergumul dalam visi dan impian saudara? Tak kasih tahu, besarkan spirit saudara. Amin. Besarkan spirit saudara. Artinya apa? Orang itu kalau membesarkan spirit, dia berarti hatinya berani. Buang semua ketakutan, buang semua kekhawatiran, buang semua kecemasan. Karena itu yang menghambat visi dan impian kita. Terus, gejala dan penyakit yang dapat ditimbulkan karena rasa takut dan khawatir. Ya, orang kalau dikit-dikit khawatir, orang kalau dikit-dikit takut, orang kalau dikit-dikit cemas, gejalanya begini nih. 1, selalu merasa tegang. Dikit-dikit begini. Pernah nggak lihat orang begini? Gitu ya, diem tapi begini. Tahu-tahu tangannya dingin gitu ya. Tegang soalnya ya, tegang. Kalau saudara pergi ke Israel, masuk di imigrasi, saudara mukanya tegang, ora iso masuk saudara. Get out! Suruh pulang. Ya, harus rileks. Ya, harus rileks, tunjukkan. Ya kan? Kenapa kalau saudara tegang? Saudara dicurigai, dipikir saudara apa? Teroris. Iya. Tak kasih tahu, kalau ada operasi di jalan, apa yang membuat kita takut? Gak bawa SIM. Kita ada polisi, kenapa? Kan polisinya gak gigit. Kenapa takut? Soalnya saudara tahu kalau saudara itu salah. Tapi kalau saudara lengkap, SIM lengkap, ya toh? STNK lengkap. Tapi syaratnya masih hidup loh. Nah, SIM-nya wis expired, ya padha wae. Lengkap, spion lengkap. Pakai seatbelt. Wah, ada polisi. Malah disopo. Pak. Ya kan? Betul enggak? Betul ya? Kenapa? Karena saudara benar. Gitu saudara. Mau jadi mudah terkejut. Dikit-dikit gitu. Itu orang yang selalu bawaannya di dalam dirinya, pikirannya selalu ada rasa cemas. Dikit-dikit kaget. Disopo. Padahal kita kan enggak mau ngagetin. Dari belakang kan, shalom. Ada yang begitu ya? Ulang kita tuh mau nyapa, bukan mau ngagetin, gitu kan? Hei, gitu dari belakang. Wah, judel gitu saudara ya.
Malah ada yang latah ngomong, waduh, ngomong semacam-macam ya. Itu sebenarnya adalah orang yang sebenarnya cemas, gampang khawatir. Ya, orang latah itu seperti itu loh saudara. Ya, makanya kalau ada saudara yang latah, saudara harus bertobat. Benar ngomong, saudara harus bertobat. Karena latah itu tidak baik dalam hidup saudara. Ya, terapi saudara, terapi. Itu kenapa? Orang yang latah itu karena nggak tenang dalam hatinya. Pikirannya nggak tenang. Itu orang latah. Jadi kendalikan pikiran dan hati kita. Supaya tidak latah. Merasa uring-uringan, napas jadi pendek, badan gemetar, merasa sakit perut. Nah, ya kan orang kalau cemas berlebihan bisa sakit perut ya. Iya kan? Waduh apa? Aduh. Enggak tahu mungkin apa gitu ya. Mungkin lagi mau diinterogasi atau diwawancara karena saudara grogi gitu kan. Ada kan ya begitu ya? Wah, sambil nunggu antrian, waduh kepesing gitu ya. Kalau yang perempuan biasanya, waduh bolak-balik ke kamar mandi pipis gitu ya. Karena itu tadi khawatir, takut sudah menguasai. Aduh jangan-jangan nanti saya nggak diterima, nanti atau wawancara saya nggak diterima gitu ya. Sampai sakit perut, sampai sakit kepala, ya selalu ketakutan. Akhirnya nggak bisa konsentrasi. Keluar keringat yang berlebihan, detak jantung berdetak lebih cepat, gitu, ya merasa mual dan ingin muntah. Coba saudara lihat nih, ya dari rasa takut loh, muncul kayak gini-gini, merasa resah dan tidak bisa tenang, otot di sekujur tubuh terasa tegang, sampai sini. Ada kan orang yang merasa saking khawatir, kepikiran, sampai ini otot-otot di sini sampai tegang. Pernah ya gitu ya? Si Ana pernah gitu pasti ya? Sampai capek kan rasanya ya? Apa ya kok pegel ya? Oh kepikiran si A. Oh kepikiran si B. Pernah ya gitu ya saudara ya? Karena saudara takut gitu loh. Nah itu yang saudara alami. Ya, merasa cemas bahkan untuk hal sepele. Terus akibat dari gejala-gejala tersebut itu bisa menimbulkan penyakit apa? Saudara bisa lihat, bisa menimbulkan penyakit anemia. Apa itu anemia? Kurang darah. Orang bisa kena jantung. Gara-gara apa? Setiap hari takut, setiap hari tegang. Orang yang tegang itu kan karena diliputi rasa takut. Tiap hari tegang. Tiap hari selalu takut isinya. Takut gak bisa makan, takut dagangannya gak laku. Terus kepikiran. Mestinya hari Minggu ibadah, hari Sabat harusnya ibadah, gak ibadah. Buka toko terus, kenapa? Takut. Takut apa? Takut pelanggannya lari. Oh saya gak takut kok Jim, saya gak takut. Gitu. Nah itu kan omongan nih saudara, ya. Tapi dari faktanya takut. Bisa menimbulkan hipertiroidisme. Hipertiroid, yaitu produksi hormon tiroid yang berlebihan. Bisa menyebabkan kanker pankreas. Bisa menyebabkan apa lagi saudara? Sakit asam lambung. Orang yang banyak pikiran itu rata-rata punya sakit asam lambung. Kira-kira apa yang saya ngomong ini benar atau enggak saudara? Benar ya? Berarti banyak yang punya asam lambung ya? Ya. Itu manusiawi saudara. Ya, itu manusiawi. Makanya kita itu perlu beribadah, perlu dekat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya asam lambungnya
hilang. Kenapa asam lambungnya hilang? Supaya ndak kakean pikiran. Orang yang ndak kakean pikiran itu pasti hatinya damai. Orang kalau hatinya damai, itu asamnya ndak naik. Ya kan? Lambungnya jadi normal. Jadi pagi hari ini ya, saya ngomong saudara-saudara. Ayo belajar untuk mulai mengatasi ketakutan-ketakutan saudara. Amin. Terus, nah, saudara tahu nggak apa bahasa Ibraninya takut itu, saudara? Dan khawatir. Bahasa Ibraninya takut itu adalah tira. Apa saudara? Tira. Tira itu terdiri dari huruf tau, yod, res, dan alef. Tau itu punya makna atau arti mengikat atau menutupi. To seal atau to tight. Yod itu kita tahu tangan yang bekerja. Res itu kepala. Alef itu yang maha kuasa atau Elohim. Jadi kalau orang yang takut itu sama saja dia sedang mengikat tangan Tuhan yang bekerja untuk kita. Pantesan saudara berdoa getu, mujizat tidak pernah ada. Kenapa? Setelah saudara berdoa, saudara masih mikir lagi masalah saudara. Ketika saudara mikir lagi masalah saudara, saudara jadi takut lagi, jadi khawatir lagi. Benar gak doaku dijawab? Ketika itu dipikirkan kembali, tangan Bapak Yahweh yang sudah mau bergerak nih, diikat lagi sama saudara. Roma 8 ayat 28. Dan Elohim turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Nah kalau kita itu sudah berdoa, ya sudah, takutnya harus dibuang. Kan kita sudah diajari toh sama papi. Betul ya? Dengan hukum Loa. Kalau kita sudah memperkatakan, sudah nggak usah dipikir lagi. Kenapa? Kalau saudara mikir lagi, maka saudara sedang ngikat tangannya Tuhan sendiri. Dengan ketakutan itu. Ya. Paham saudara? Ya. Jadi makanya saya tanya, siapa yang masih bergumul dengan visi dan impian saudara? Gede ke hatimu saudara. Ya. Jangan pelihara ketakutan. Kenapa? Ketakutan itu yang menunda tangan Tuhan untuk membuat mujizat. Jadi pagi hari ini kita berdoa supaya Tuhan menguatkan, membesarkan spirit kita, sehingga ketakutan itu menjauh dari dalam hidup kita. Amin saudara. Terus, saudara tahu bahwa kekhawatiran itu tidak akan mengubah apapun. Matius 6 ayat 34 mengatakan, oleh karena itu janganlah khawatir akan hari esok. Karena hari esok akan mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahannya cukuplah untuk sehari. Kalau kita khawatir itu tidak mengubah apapun, gitu maksudnya. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Tapi kalau kita belajar untuk memantapkan hati, menguatkan hati, maka disitulah pertolongan tangan Tuhan itu bekerja ada untuk kita. Amin. Ya. Karena saya percaya setiap orang yang hidup di dalam Yesua itu selalu diberikan kelimpahan. Kelimpahan kesehatan, kelimpahan sukacita, kelimpahan kekayaan. Saudara, saya kasih tahu, kalau saudara bisa menikmati kekayaan saudara, itu merupakan karunia. Ada banyak orang yang duitnya banyak, tapi dia tidak diberikan karunia untuk menikmati. Jadi kalau kita berdoa,
jangan cuma hanya minta supaya kaya. Tapi minta supaya kita bisa menikmati kekayaan itu. Amin. Ada banyak di luar sana orang yang duitnya sampai triliunan. Bukan lagi miliaran, triliunan. Tapi mereka tidak bisa nikmati uangnya. Makanya kalau kita bisa menikmati kekayaan yang Tuhan beri buat kita, itu karunia, saudara harus nikmati. Amin. Saudara pilih mana? Saudara diberkati dengan 10 juta, saudara bisa nikmati, atau saudara dikasih 1 triliun tapi saudara tidak bisa nikmati. Pertama, ada lagi yang? Kalau saya milih yang ketiga. Dapat 1 triliun bisa tak nikmati. Ya, oh iya, boleh berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Harus gitu saudara ya. Jadi milihnya 1 triliun bisa dinikmati. Lalu 10 juta, yo kurang. Ya kan? Buat traktir bakso sak kehilat habis. Ya kan? Jadi kalau milih yang ketiga. Amin. Dapat 1 triliun bisa nikmati. Mau saudara? Ya. Kalau mau apa tadi? Gede ke hatimu. Besarkan spirit saudara. Kalau gede ke hati itu apa? Berarti membesarkan hati itu membesarkan kasih. Gede ke cintamu lagi sama Tuhan. Gede ke hatimu lagi, cintamu lagi sama sesama. Amin. Gitu saudara. Terus, apa yang membuat raksasa dalam diri kita itu jadi gede? Apa yang memicu raksasa kita itu jadi besar? Daud itu saya yakin pertama dia nggak kepikiran untuk bisa sampai menantang Goliat. Betul ya? Nggak ada kepikiran untuk nantang Goliat. Tapi begitu dia melihat pasukan Elohim dihina, bangkitlah amarahnya. Nah, saya cuma meniru apa yang Papi pernah ajarkan sama kita. Ketika Anda dalam kondisi dihina, dikhianati, dicurangi sehingga Anda marah, atau Anda mengalami kesukaran, gagal, bangkitkan emosi Anda ke arah yang positif. Contoh nih, pacarmu, nah ini saya ngomongin sama yang muda-muda, pacarmu dipek orang lain, sakit atau sakit? Sakit atau sakit? Ya sakit. Betul ya kan? Terus mulai ngomong, aku ini cuma debu. Ya kan, ada lagunya kan? Lagunya apa dia? Aku lupa aku ya. Hah? Butiran debu. Jangan dinyanyikan. Itu lagu konyol. Loh iya, memang mau beneran jadi debu? Gak berharga, no. Ya. Dulu saya enggak ngerti, saya juga ikut-ikutan melo. Ya dikhianatin pacar gitu kan. Ya toh? Makanya saya bersyukur istri saya ini ternyata yang terbaik ya toh. Gini biar saya enggak dimarahi saudara. Enggak, dia enggak cemburuan tapi kok. Sakit kan ya? Kira-kira ngomong apa? Ayo, kalau sudah kayak gini, ini kan contohnya. Ayo Dio, kamu mau ngomong apa? Kalau begitu kamu tahu, kamu ditinggalin pacarmu, kamu dikhianati, diselingkuhi. Pacarmu meninggal kamu. Kamu ngomong apa? Kurang ajar, gitu?
Yang belakang sudah kadaluarsa. Nggak boleh. Ngomong apa dia? Benar. Kamu dalam kondisi Bapak yang menjadi agen yang terbaik. Gitu? Lah piye? Maksudku tuh dalam kondisi gitu loh. Ini maksud saya itu ketika saudara itu dalam kondisi lagi pernah ngalamin nggak? Halo, yang pernah dikhianatin cintanya? Cie. Aku tuh mau tanya sama Dio. 3, 2, 1, tetot. Petra. Kira-kira, loh ini aku kenapa saya perlu tanya saya mem muda? Karena dia sedang ngalamin sekarang kan gitu toh, bayangannya. Ayo Pet, kamu ketika dalam rasanya kalau lihat guling cocok kan gitu ya. Pet, kira-kira Pet. Sing belakang ojo ngajari. Pet, kamu kira-kira mau apa? Ini dengan kasus kayak gini loh. Saya mau kasih contoh maksudnya. Ketika kita itu kan ketika kita itu ditinggal sama pacar kita atau kekasih kita, pujaan hati kita, orang yang kita sayangin, bukan ditinggal mati tapi ditinggal sama orang lain, kan sakit toh saudara, betul nggak? Betul ya? Itu kan kita dikhianatin toh. Orang kalau dikhianatin itu seneng apa senep? Senep pasti ya kan? Nah, kalau dia ngomong, oh asik cari lagi, wah ini bahaya saudara ya, buaya darat. Ayo Bet, kira-kira apa yang keluar dari mulutmu? Ini lagi sakit nih. Kamu apa? Oh, gak apa-apa. Dia meninggalkan yang terbaik. Good. Bolehlah. Oke. Kasih tepuk tangan. Berarti kita 11-12, Pet. Ya. Memperkatakan hal yang dahsyat, saudara. Ya kan? Ditipu orang nih. Ditipu orang. Duit saudara ditilep. Ratusan juta. Miliaran. Sakit toh? Kira-kira ngomong apa saudara? Gak apa-apa. Aku wong sugih. Bisa nggak? Boleh nggak? Nggak apa-apa. Wong sugih kok. Barikilah untuk ganti ini 1 miliar. Boleh nggak? Itu sing namanya gede ke hati. Yo sakit memang. Ketika ngomong gitu apa sakitnya hilang? Belum. Tapi dengan begitu itu alam alam rohnya itu kan terbuka saudara. Ya kan? Nah ketika saudara ngomong gak apa-apa. Duitku 1 miliar. Ento ijole 1 miliar. Ketika alam terbuka, alam roh itu terbuka. Bisa jadi enggak? Jadi. Caranya bagaimana? Enggak tahu. Ya kan? Saya ngomong begini karena saya juga ngalami. Berkali-kali. Bukan ditipunya maksudnya. Saya berkali-kali mengalami mujizat. Orang kasih berkat sama saya dengan nilai yang cukup fantastis. Dan saya nggak tahu alasannya apa dia kasih berkat sama saya. Kalau mau dipikir saya juga nggak pernah baik-baikin orang itu. Nggak pernah ngasih-ngasih orang itu. Enggak. Tapi tiba-tiba orang itu transfer ke saya. James, ini ada berkat buat kamu. Nilainya buat saya gede. Lumayan ini saya makan bakso 1 minggu. Ya. Kenapa? Ketika saya merasa disakiti, saya praktek. Ketika
ketika hati saya ini disakiti, itu raksasa yang di dalam diri saya itu muncul. Nah, ketika muncul, itu saatnya saudara memperkatakan hal yang dahsyat. Mau saudara? Jadi kalau saudara itu digatai orang, saudara dihina orang, itu kesempatan sebenarnya. Ya. Jadi itu kesempatan untuk saudara itu membuat terobosan, membuat mujizat terjadi dalam hidupmu. Saya praktek dan itu terjadi. Ya. Arahkan emosi kita ke arah visi dan impian, meskipun tidak ada hubungannya dengan masalah kita. Ya. Ngomong visi impian saudara apa? Meskipun saat ini saudara sedang dihina, umpama katakan saat itu saudara sedang dihina, saudara sedang disakiti, saudara sedang dikhianati. Dan ketika hati saudara itu sakit, ngomong hal yang dahsyat. Nantilah mesti kedaden. Ya, tapi berapa banyak orang-orang yang enggak ngerti ini, ketika dia sakit dia ngomong hal yang negatif. Makanya hidupnya tidak pernah berubah. Hidupnya tidak pernah ada mujizat. Kenapa? Sekali lagi ketika ada kesempatan untuk dia memperkatakan hal yang dahsyat, yang positif, yang dia katakan adalah hal yang negatif. Makanya berulang lagi. Dia panen lagi yang jelek, panen lagi yang jelek, panen lagi yang jelek. Harus dirubah. Amin. Amin saudara. Jadi saudara itu diajak padu sama orang, jangan ngersulo. Apa itu ngersulo? Mengeluh dan mulai ngomong yang positif. Nanti mesti jadi hidupmu. Amin. Cuma satu. Loh, saudara nggak percaya ini berarti ini. Amin. Nah, ngono loh saudara. Ya. Perkatakan apa yang menjadi visi dan impian kita. Keluarkan kata berkat. Karena kata berkat itu yang nanti akan menjadi mujizat buat kita. Terus. Nah, apa yang membuat raksasa di dalam diri kita itu muncul? Kalau kita itu mengkuatkan hati, mengkuatkan dan teguhkan hati kita di dalam melangkah. Hati ini harus tatak gitu maksudnya. Ya, seperti yang Yosua dan Kaleb itu ngomong, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau saudara berangkat kerja, ya mungkin saudara ada yang kerjanya sebagai sales, pagi hari saudara berani berkatakan hal yang baik, hal yang dahsyat, hal-hal yang besar, dan kuatkan dan teguhkan hati. Mesti jadi. Itu modal perang. Itu modal perang kita, saudara. Ya. Ketika kita menguatkan hati dan teguhkan hati kita, maka disitulah sebenarnya tangan Tuhan itu menyertai kita. Dan membuat apa yang saudara kerjakan menjadi berhasil. Tapi begitu kita takut, langsung saudara ngiket tangan Tuhan. Paham ya? Terus, belum. Saudara, apa yang membangkitkan raksasa di dalam diri kita itu muncul? Raksasa keberanian itu muncul, yaitu kalau kita itu punya passion atau keinginan yang kuat di dalam hati kita. Saudara, kerjakan apa yang menjadi keinginan hati saudara. Jangan mengerjakan apa yang bukan menjadi keinginan hati saudara. Paham maksudnya enggak sih kira-kira? Ya. Kalau Tante Jun ini, dia dulu sebagai kepala cabang, bekerja di bank, dia sudah punya keinginan yang kuat untuk setelah dia pensiun, dagang. Betul ya Tante ya? Betul ya? Gitu. Sehingga
Sehingga ketika dia buka toko itu bukan menjadi sebuah beban. Seolah-olah aku buka toko ben aku urip. Bukan. Dia buka toko karena dia senang jualan. Akhirnya apa? Setiap hari ketika dia bekerja, setiap hari dia buka toko, dia selalu dipenuhi dengan sukacita. Dan orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita, itu pasti disertai dengan keberhasilan. Coba saudara nanti rasakan. Kalau saudara mengerjakan sesuatu itu dengan beban, maka tidak akan mendatangkan keberhasilan. Makanya apa yang menjadi pekerjaan saudara, jadikan itu sebagai keinginan saudara. Saudara sampai sini paham? Ya. Kenapa? Kalau kita itu mengerjakan apa yang kita kerjakan itu memang sesuai dengan keinginan hati kita, saudara akan mengerjakannya penuh dengan lepas dari beban gitu loh maksudnya. Saya yakin tiap hari Tante Jun enggak mungkin target, aku itu samene. Oh enggak. Saya selalu melihat dia itu kalau mau tutup toko itu kayak orang baru buka toko. Padahal orang kalau buka toko seharian itu kan capek saudara ya. Saya lihat Om Toro itu sebenarnya dia itu dulu pekerjaannya di pertambangan ya Om ya. Pertambangan minyak itu dia juga salah jabatannya sudah tinggi saudara. Sudah tinggal perintah orang, ini kamu ini ya, kamu ini ya. Tapi begitu dia pensiun, sekarang jadi kuli saudara. Ngangkut karung gitu. Saya sampai kemarin nyambangi Om Toro, waduh Om, akhirnya sekarang kembali lagi ya Om. Tapi Om Toro tidak terus, aduh, kok uripku tadi ngene, enggak. Saya lihat dia juga wajahnya sumringah saudara. Meskipun kalau ketika dia ngangkat karung tepung itu, habis ngangkat karung tepung itu, mukanya putih semua saudara, ya kan, kumisnya putih. Tapi dia, saya lihat, waduh, aura sukacitanya besar. Dia menikmati. Nah itu yang seperti itu, yang mendatangkan berkat saudara. Ya, nah saya lihat itu kayak Tante Jun itu seperti orang yang baru buka toko, wajahnya masih seger, sudah jam 5, jam 6 sore saudara. Wajahnya masih seger. Nah, yang seperti itu, yang dinamakan kita itu jadi money magnet, saudara. Amin. Kita kan mau toh jadi money magnet, saudara. Ya. Harus mengeluarkan aura sukacita. Gitu. Miliki hati yang tenang dan sabar. Nah, orang yang sabar itu orang yang bisa mengendalikan diri. Orang yang mengendalikan diri, dia pasti bisa mengendalikan perkataannya. Makanya dikatakan lebih baik orang yang lambat marah daripada orang yang kuat dan yang menguasai rohnya daripada yang merebut kota. Kenapa? Orang yang mampu mengendalikan amarahnya, itu sebenarnya orang itu layak untuk bisa menguasai seluruh kota. Kualitasnya itu seperti itu saudara. Ya. Jadi pagi hari ini, ya, Tuhan mau supaya saudara itu memiliki terobosan hidup yang luar biasa. Percayalah kalau Tuhan itu memberkati kita, itu bukan icrit. Kayak orang mau maaf, mau pipis, tapi anyang-anyangan. Do you know the meaning of anyang-anyangan? Pernah nggak ngerasakan kepingin pipis, tapi anyang-anyangan? Pernah ya? Enak nggak? Bedegel saudara ya. Orang itu pipis itu kan harusnya ya kan? Tapi kalau saudara pipis,
tersiksa saudara. Betul kan ya? Betul ya? Saudara mau berkat Tuhan itu kayak orang anyang-anyangan? Gak mau. Pasti maunya berkat itu yang jor banjir. Ya kan? Itu yang Tuhan mau lakukan. Tapi ketakutan kita yang membuat Tuhan itu kayak anyang-anyangan. Paham gak saudara? Jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau berkat yang kita terima karena kita takut setiap hari, cemas ini, cemas itu, ya sudah berkatnya anyang-anyangan. Ya kan? Waduh, harusnya kan brul gitu ya. Nah, makanya firman Tuhan ngajarin kita supaya kita itu menguasai spirit kita. Supaya kita itu gede ke hati kita. Zaman sekarang memang itu yang sedang setan kerjakan untuk membuat hati kita jadi takut. Tapi saya katakan, firman Tuhan katakan, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hati saudara. Amin. Karena Tuhan sedang mau gelontor berkat buat kita. Terus menjaga hati untuk bersukacita dan bergembira. Nah, ini masih suasana Sukot, saudara. Ya, ini masih suasana Sukot. Jadi, saudara harus ingat bahwa Bapa Yahweh itu memerintahkan kita untuk selalu bersukacita. Selalu bersukacita. Makanya orang yang senang guyon, orang yang senang tertawa, itu mesti berkatnya gede, saudara. Loh, nggak percaya toh? Buktikan. Buktikan kata-kata saya. Ya, yang saudaranya tadinya perengut, mukanya kayak Gajah Mada. Yang gini. Rubah. Amin. Rubah. Mulai sekarang pulang. Oh, jangan dulu, tunggu selesai ibadah. Nanti maksudnya kalau pulang, saudara mulai belajar ngaca. Muka saudara itu kalau ngamuk, apik apa elek? Ya. Kalau sampai saudara pelihara muka yang perengut, sukar senyum sama orang, jangan heran berkatnya seret. Ya. Tapi coba rubah. Ya, coba rubah. Ketika saudara ketemu orang, senyum. Ya. Jangan lihat ketemu orang ya. Ya. Kenal loh. Di plengosi tok saudara. Saya itu kadang-kadang ya heran gitu ya. Ada jemaat yang begitu. Saya dikacangin ya. Aduh sedih ya rasanya. Ya, jangan. Mulai berubah, amin. Anaknya Bapak Yahweh itu semua pasti murah senyum. Mau saudara? Ya. Kalau jarang senyum, mulai latihan senyum. Gitu. Ya kan? Ya. Jadi pagi hari ini saya kepingin supaya kita itu semua hidupnya penuh kelimpahan. Amin. Karena itu juga menjadi salah satu visi Bapak Gembala kita. Ya, terus saat ini dunia sedang menghancurkan spirit anak-anak Tuhan lewat ketakutan. Raksasa-raksasa ketakutan sedang dibangkitkan. Sebuah teror sedang disebar. Sehingga spirit anak-anak Tuhan, spirit orang-orang kebanyakan dibuat jadi lemah. Covid dibikin sampai seperti itu. Ya kan? Tapi saya katakan, bukan berarti saya ngomong begini terus kita tidak perlu waspada. Tetap waspada. Tapi jangan sampai gara-gara alasan waspada, saudara jadi tidak ibadah. Ayo ibadah, saya live streaming aja. Kondisinya masih kayak gini, saya tak live streaming aja.
Padahal live streaming di rumah ya kurang karuan live streaming saudara. Kayaknya ngomong live streaming. Ya kan? Ada nggak yang begitu? Wah saya nggak hebat tapi live streaming. Ah tenan po. Saudara live stream apa enggak kan nggak tahu toh papi kan? Kita kan nggak tahu yang di sini betul nggak? Ya, kecuali saudara absen di YouTube Shalom gitu. Itu pun kadang-kadang bisa juga nipu saudara. Shalom bariku ditinggal ngalih. Ya. Saya katakan tetap waspada. Kita tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tapi jangan sampai kita tidak ibadah. Amin saudara. Ya. Banyak orang percaya mati dalam ketakutan. Ya, karena itu. Terornya sedang disebar. Sekarang ini sedang disebar. Sehingga banyak korban berjatuhan memang. Tapi mereka sebenarnya mati bukan karena sakitnya. Mati karena takutnya. Saudara. Coba saudara perhatikan. Banyak orang-orang yang mati karena COVID. Itu sebenarnya bukan karena sakitnya. Karena begitu dia tahu kalau dia kena COVID, drop semangatnya. Begitu drop, itu langsung virus itu bekerja cepat. Makanya orang yang begitu drop, ya itu langsung cepat berangkat. Langsung cepat pindah alamat. Ya kan? Karena apa? Karena takut. Makanya pagi hari ini saya ngomong, pesennya firman Tuhan, jangan takut. Terus, sedikit lagi saudara. Kita harus bangkitkan raksasa keberanian dalam diri kita. Spirit yang Bapa Yahweh beri buat kita itu adalah spirit yang penuh kuasa. Yang ada dalam diri orang percaya untuk memberikan kekuatan sehingga roh kita itu menjadi besar dan kuat untuk mendapatkan kuasa mujizat dari Tuhan. Terus, Roh Kudus adalah roh yang Tuhan berikan sebagai pembimbing yang membangkitkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Supaya apa? Supaya kita dapat memenangkan peperangan di dalam kehidupan kita. Jadi pagi hari ini percayalah dengan saudara beserta dengan Bapak Yahweh, dengan Roh Kudus yang ada yang diberikan kepada kita, maka yang ada di dalam diri kita adalah kemenangan demi kemenangan. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Yahweh, pada pagi hari ini Tuhan kami selesai Tuhan berbicara. Firman-Mu kami berdoa Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan kami berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini maupun yang sedang live streaming. Bapak kami berdoa, apapun yang menjadi pergumulan masalah mereka, masalah-masalah yang membuat mereka menjadi khawatir, masalah-masalah yang membuat mereka menjadi takut Tuhan, roh-roh yang mencengkeram hati dan pikiran mereka, saat ini kami berdoa Bapak Yahweh, kami patahkan kuasanya di dalam nama Adonai Yeshua Masiah. Tuhan kami berdoa, Engkau sudah memberikan roh-Mu sendiri, Roh Kudus yang penuh dengan kuasa, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pengendalian diri, roh yang memberikan kami hikmat, roh yang memberikan kami kemenangan Bapa. Sebab itu Tuhan, kami percaya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, hidup kami adalah hidup yang penuh dengan keberhasilan, hidup yang penuh dengan kesuksesan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang dapat kami nikmati, hidup yang dapat menikmati berkat-berkat dari Engkau Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami sekalian. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hari Raya Shemini Atzeret akan diadakan pada hari Senin 27 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yeshua Kau Tuhan yang Hebat.
Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Selasa, 28 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkanku. Ibadah Rabu 29 September 2021 digabung Selasa. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi jemaat yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Kami mengajak putra dan putri Bapak Ibu Saudara yang berusia balita hingga 13 tahun untuk hadir dalam Sukat Anak pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang memerlukan layanan antar jemput, dapat menghubungi Ibu Rahma di nomor 0813 2623 8338. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, baik, itu tadi pengumumannya. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan kita terima berkat dari Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini selesai sudah ibadah yang kami laksanakan. Tuhan, kami berdoa sebelum kami pulang Bapak Yahweh, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Yang saat ini beliau ada di dalam misi pelayanan Bapak Yahweh. Kami berdoa Tuhan menyertai Papi Mami Lukas, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai dan mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka Tuhan sertai sampai di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat beribadah dengan kami sekalian dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak Yahweh, dan juga bagi jemaat-Mu Tuhan, kami semua yang akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bapak Yahweh, kami percaya ketika kami datang, kami pulang membawa berkat yang komplit, berkat yang dahsyat, berkat yang lengkap yang Tuhan berikan buat kami semua. Oleh sebab itu Bapak Yahweh, kami mau angkat kedua belah tangan kami. Kami mau terima berkat yang daripada Bapak Yahweh. Haleluya. Yefareka Yahweh, o ismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneha Isa Yahweh panau eleka wa yoshem lecha shalom. Diberkatilah saudara pada saat saudara datang dan diberkatilah saudara pada saat saudara pulang. Diberkatilah apapun yang saudara kerjakan, dibuat oleh Bapak Yahweh menjadi berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Haleluya. Selamat pulang Bapak berkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Juga menghibur, duka lara menjadi bahagia.